Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah aktivitas menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol, kata, gambar, serta angka. Yang kedua, yaitu komponen komunikasi, meliputi komunikator, yaitu orang yang mengirimkan pesan. Yang kedua ada pesan, yang ketiga saluran, dan yang keempat komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Selanjutnya persepsi komunikasi. Dalam komunikasi bisa diartikan sebagai tahap tiap individu atau kelompok dalam mengenali serta memahami lingkungan lewat bantuan panca indera. Topik ketiga mengenai bahasa sebagai sistem simbol dan sistem makna. Bahasa merupakan sistem kompleks di mana kata-kata dan simbol lainnya diatur dan dikombinasikan untuk membentuk pesan yang memiliki makna, termasuk tata bahasa, struktur kalimat, dan aturan sematik yang memungkinkan untuk menghasilkan serta memahami makna dari apa yang dikatakan. Dengan demikian, bahasa sebagai simbol dan sistem makna memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan cara yang terstruktur dan maknanya dapat dipahami oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam interaksi bahasa dan verbal, meliputi polarisasi, orientasi, salah menyimpulkan kata dan kalimat, dan miskomunikasi. Selanjutnya prinsip-prinsip dan interaksi verbal yang membantu memastikan komunikasi yang efektif, meliputi keterbukaan, keterlibatan, kekonsistenan, isi informasi yang relevan. Selanjutnya ada aspek-aspek sosial dalam bahasa dan interaksi verbal, meliputi budaya, kekeluargaan, struktur sosial, dan konteks sosial. Selanjutnya topik keempat, yaitu fungsi komunikasi nonverbal dan verbal. Fungsi komunikasi verbal meliputi ekspresi wajah, memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan konsep menggunakan kata-kata. Sedangkan fungsi komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara adalah cara utama untuk mengkomunikasikan emosi dan perasaan tanpa kata-kata. Komunikasi verbal adalah komunikasi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Kedua belah pihak sedang bertatap muka. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang terjadi secara tidak langsung, yang seseorang berkomunikasi tidak sedang bertatap muka, biasanya dilakukan dengan tulisan atau kalimat yang bersifat kompleks. Topik 6 dan 7. Pertama, komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi antar anggota dalam sebuah kelompok atau tim. Hal ini melibatkan adanya pertukaran pendapat, ide, serta gagasan antar anggota kelompok dengan tujuan yang sama. Hambatan dalam komunikasi kelompok yang paling sering terjadi adalah perbedaan pendapat. Komunikasi kelompok juga dapat melibatkan berbagai bentuk komunikasi, termasuk lisan, tulisan, atau komunikasi nonverbal. Yang kedua ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, pesan, dan data yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman bersama dan mendukung demi tercapainya tujuan organisasi. Hambatan dalam organisasi meliputi perbedaan pemahaman, konsep yang digunakan dalam organisasi berbeda persepsi, prasangka, emosi, dan keyakinan yang dapat dipengaruhi cara individu menerima pesan.
Yang ketiga ada komunikasi antar budaya. Adalah komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok dari latar belakang yang berbeda. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi antar budaya yaitu perbedaan bahasa dan nilai serta keyakinan antar budaya masing-masing. Yang keempat ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang bersifat masif, jadi hanya bisa disampaikan dengan media massa seperti majalah, koran, dan lain-lainnya. Dalam komunikasi massa terdapat hambatan yang paling sering terjadi yaitu miskomunikasi dan sinyal.